Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan bertepatan dengan bulan Ramadan. Saat baru lahir inilah, beliau sudah menunjukkan keistimewaannya, di mana Syekh Abdul Qadir kecil tidak mau disusui saat siang hari, saat di mana orang-orang muslim sedang melakukan ibadah puasa. Sehingga bayi kecil ini berperilaku sebagaimana layaknya orang-orang yang sedang berpuasa. Bahkan ada satu kisah, di mana saat menjelang berbuka puasa pada bulan Ramadan, kondisi langit sedang mendung, awan begitu tebal dan gelap, sehingga orang-orang kebingungan apakah sudah tiba waktu maghrib atau belum. Karena sebelumnya mereka tahu bahwa bayi dari Sayyidah Fatimah tidak pernah minum ASI pada siang hari di bulan Ramadan. Maka saat itulah mereka mendapat jawaban bahwa ketika bayi ini atau Syekh Abdul Qadir kecil meminum ASI, menunjukkan bahwa waktu berbuka telah tiba. Kali ini, channel Tauhid Cinta ingin menyajikan konten baru yang mengenalkan lebih dekat kepada tokoh muslim yang pemikiran dan karya-karyanya mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan dakwah Islam di dunia maupun di Indonesia. Karena hal ini tentu sangat menarik untuk bisa kita ambil hikmahnya. Langsung saja, mari kita berkenalan dengan tokoh besar berikut. Beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama aslinya adalah Syekh Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir bin Abu Shalih bin Abu Abdillah Al-Jailani. Beliau adalah tokoh muslim yang menyandang berbagai gelar diantaranya yaitu Sultanul Aulia, kemudian juga punya gelar Ghawthul A'zam, dan kemudian gelar Qutubul Aulia. Selain itu, beliau juga menyandang gelar Muhyiddin yang mempunyai arti penghidup agama yang disematkan pada awal nama beliau karena keluasan ilmunya. Beliau juga mursyid atau maha guru sekaligus pendiri Thariqah Qadiriyah yang masih ada sampai sekarang, dan ajaran-ajarannya tersebar di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Secara nasab keturunan, beliau masih termasuk dalam Shahibul Bait atau dalam bahasa lain biasa disebut Habib, di mana dari pihak ayah beliau memiliki garis nasab keturunan sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut: Syekh Abdul Qadir bin Abu Shalih bin Abu Abdillah bin Az-Zahid bin Muhammad Al-Akbar bin Dawud bin Musa Al-Thani bin Abdullah Thani bin Musa Al-Jaun bin Abdullah Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib, suami Sayyidah Fatimah Zahra, putri Rasulullah SAW. Begitupun dari pihak ibu, beliau memiliki garis nasab yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ibunda Syekh Abdul Qadir, yaitu Fatimah binti Abdullah Atha bin Mahmud bin Kamaluddin Isa bin Abi Jamaluddin bin Abdullah Sami Az-Zahid bin Abu Alauddin Al-Jawad bin Ali Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib, suami Sayyidah Fatimah Zahra, putri Rasulullah SAW. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tahun 1077 Masehi di Jailan, sebuah desa terpencil di kota Tabaristan, Persia. Letaknya di sebelah selatan Laut Kaspia, kini termasuk wilayah Iran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan dalam keadaan yatim pada bulan Ramadan, sehingga kemudian beliau dididik dan dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya, Sayyidah Fatimah yang sederhana dan sholih, di mana kakek beliau
dari jalur ibunya yaitu Said Abdullah As-Sumi'i Az-Zahid adalah orang yang sangat zuhud dan rajin beribadah. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendalami ilmu agama di tanah kelahirannya, Jailan, pada tahun 1095 Masehi, menginjak usia 18 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya di Baghdad, yang mana saat itu kota Baghdad merupakan pusat peradaban Islam. Termasuk di dalamnya juga berdiri sebuah instansi pendidikan yang masyhur, yaitu Jami'ah Nizamiyah. Jami'ah Nizamiyah ini kalau sekarang bisa disetarakan dengan perguruan tinggi atau kampus. Di instansi tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menimba berbagai macam ilmu pengetahuan agama. Selain itu, di madrasah itu pula, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sempat berguru kepada ulama-ulama tersohor dan mendapat ilmu qiraah, tafsir, hadis, fikih, dan sebagainya. Di antara ulama-ulama tersebut adalah Abdul Wafa Ali ibnu Aqil, Said Abdul Barakat Tolhah Al-Quli, Abul An'am Muhammad bin Ali bin Maimun Al-Farisi, Abul Hasan Muhammad bin Qadi Abul Ula, Abul Khattab Mahfuz Al-Hambali. Kemudian dalam bidang adab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berguru kepada Al-Alamah Abu Zakaria At-Tabrizi. Beliau merupakan salah satu ulama yang masyhur dan cukup produktif pada masa itu. Karya beliau diantaranya adalah Tafsir Al-Quran wal I'rab, kemudian Syarah Qasaidul Ashr, dan Syarah Diwan Abu Tamam. Dan dalam mendalami ilmu tasawuf, beliau berguru kepada Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Pemikiran-pemikiran Syekh Ad-Dabbas inilah yang kemudian banyak mempengaruhi kehidupan sufistik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk dalam kategori ulama yang aktif menghasilkan berbagai karya tulis. Di antaranya ialah Al-Ghunya li Talib Tariqil Haq. Kitab tersebut membahas tentang fikih, akidah, tafsir, dan tasawuf. Ada juga kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, merupakan sebuah kitab yang mencakup wasiat, nasihat-nasihat, dan petunjuk-petunjuk dari Syekh Abdul Qadir. Ada lagi kitab tafsir Al-Jailani, merupakan salah satu karya beliau berupa tafsir Al-Quran 30 juz yang mengulas ayat-ayatnya. Kini tafsir tersebut telah berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 6 jilid. Selanjutnya yaitu ada kitab Futuhul Ghaib. Kitab ini berisi tentang nasihat-nasihat, pemikiran, dan pendapat mengenai berbagai permasalahan seperti penjelasan tentang keadaan dunia, keadaan jiwa, syahwat, dan ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada kitab Sirul Asror. Kitab ini berisi tuntunan bagi para salik, istilah untuk orang-orang yang menjalani jalan kesufian, menapaki jalan-jalan yang sunyi menuju rahasia di balik rahasia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak untuk menelusuri jejak-jejak Allah yang terhampar di alam semesta dan di dalam diri kita. Selain itu dibahas pula mengenai ajaran-ajaran dasar Islam seperti sholat, puasa, dan haji. Panduan sholat-sholat sunnah dan zikir-zikir penyejuk kalbu yang dibahas pada kitab ini. Karya ini memandu untuk meraih hakikat kelembutan, mencapai keikhlasan, dan menghampiri Sang Kekasih yang Maha Suci. Kemudian ada banyak lagi kitab yang dihasilkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada hal yang menarik dari karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selama sekian abad, banyak dari karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tercecer dan kemudian mulai ditelusuri dan dikumpulkan kembali oleh keturunan beliau pada tahun 1977 Masehi, yaitu Syekh Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani. Di antara karyanya yang berhasil ditemukan kembali adalah Tafsir Al-Jailani, yang manuskripnya sudah dinyatakan hilang dan baru ditemukan kembali di Perpustakaan Vatikan setelah 800 tahun berlalu. Banyak kisah-kisah menarik dari perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bisa kita renungi dan tentunya kita jadikan bahan pelajaran.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan bertepatan dengan bulan Ramadan. Saat baru lahir inilah, beliau sudah menunjukkan keistimewaannya, di mana Syekh Abdul Qadir kecil tidak mau disusui saat siang hari, saat di mana orang-orang muslim sedang melakukan ibadah puasa. Sehingga bayi kecil ini berperilaku sebagaimana layaknya orang-orang yang sedang berpuasa. Bahkan ada satu kisah, di mana saat menjelang berbuka puasa pada bulan Ramadan, kondisi langit sedang mendung, awan begitu tebal dan gelap, sehingga orang-orang kebingungan apakah sudah tiba waktu maghrib atau belum. Karena sebelumnya mereka tahu bahwa bayi dari Sayyidah Fatimah tidak pernah minum ASI pada siang hari di bulan Ramadan. Maka saat itulah mereka mendapat jawaban bahwa ketika bayi ini atau Syekh Abdul Qadir kecil meminum ASI, menunjukkan bahwa waktu berbuka telah tiba. Kisah yang lain ialah saat remaja, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan perjalanan ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Sebelum berangkat, sang ibunda membekalinya dengan 40 keping emas warisan dari ayahnya. Jumlah tersebut bernilai sangat banyak pada saat itu, mengingat kondisi keluarganya juga yang hidup serba sederhana. Dan agar aman, sang ibunda menjahit uang tersebut di dalam jubah sederhana Syekh Abdul Qadir remaja. Tempat yang dirasa paling aman, yang tak seorang pun akan menyangka bahwa di tempat tersebut tersimpan uang emas. Kemudian ibundanya juga berpesan agar hendaknya sang anak selalu bersikap jujur dan tidak berbohong. Tiba waktunya saat Syekh Abdul Qadir remaja berangkat bersama rombongannya menuju ke Baghdad. Namun naas, di tengah perjalanan kelompoknya dicegat oleh sekelompok perompak. Tiap orang digeledah untuk dirampas barang-barang berharganya. Saat giliran perompak mau menggeledah Syekh Abdul Qadir muda, perompak tersebut hanya melihat seorang remaja sederhana yang dirasa tak memiliki barang berharga apapun. Kendati demikian, perompak itu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir muda, apakah ia membawa barang-barang berharga? Karena memegang erat pesan ibundanya sebelum berangkat untuk selalu jujur, maka kemudian Syekh Abdul Qadir muda menjawab dengan lugas bahwa ia membawa 40 keping emas. Perompak itu tidak percaya dan berlalu begitu saja. Tiba giliran perompak lain mengajukan pertanyaan yang sama seperti temannya sebelumnya. Dan Syekh Abdul Qadir muda pun menjawab dengan hal yang sama pula. Perompak itu pun tidak percaya. Mana mungkin anak sekecil itu membawa uang sebanyak itu? Akhirnya pemimpin perompak penasaran dan mendatangi Syekh Abdul Qadir muda. Kemudian mencecarnya dengan pertanyaan yang sama. Dan dengan tegas pula dijawab dengan jujur bahwa ia membawa 40 keping emas. Kepala perompak itu justru terkejut mengetahui kebenaran Syekh Abdul Qadir muda membawa kepingan emas tersebut. Dan kepala perompak itu malah bertanya, kenapa ia memberitahunya? Padahal kalau tidak diberitahu, kepingan emas itu akan aman. Kemudian dengan lugas, Syekh Abdul Qadir muda menjawab bahwa ia telah berjanji kepada ibunya untuk selalu berkata jujur dan tidak berbohong. Kepala perompak itu pun bertanya lagi dengan heran, bukankah ibumu sedang tidak ada di sini? Dia tidak akan mungkin melihat kalau kau berbohong. Syekh Abdul Qadir muda pun menjawab bahwa betul jika ibunya tidak akan mengetahuinya. Tapi janjiku untuk selalu jujur itu telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat penguasa alam yang selalu mengawasi hambanya. Setelah mendengar jawaban itu, kepala perompak mendadak lemas, takjub atas jawaban dari seorang yang masih muda belia, sehingga akhirnya ia bertaubat dari perbuatan kejinya dan tidak lagi menjadi perompak. Dalam kisah yang lain, Syekh Abdul Qadir hidup dengan penuh kezuhudan. Selain tekun mempelajari ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga tekun mengasah spiritualitasnya dengan hidup zuhud dan menjalani berbagai tirakat atau hidup prihatin. Di antara kisahnya yang masyhur adalah beliau menjalani pengembaraan di gurun selama 25 tahun. Selama pengembaraannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup dengan penuh keprihatinan, melewati medan yang gersang, penuh rintang dengan mengenakan baju yang sederhana, makan dan minum seperlunya, serta mengurangi tidur. Sembari terus mengolah spiritualnya dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjalani hidupnya dengan tekun dalam mendalami cakrawala keilmuannya, sehingga kemudian baru menikah pada usia 51 tahun.
Dan setelah menikah, beliau mengabdikan hidupnya untuk mengajar dan memimpin madrasah sampai kemudian wafat pada usia 91 tahun, yaitu tahun 1168 Masehi. Nah, begitu kurang lebih biografi singkat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau. Menurut kalian, kisah hidup siapa lagi yang menarik untuk kita ulas? Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.